Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang statistika. Sebelum menonton video ini, kalian harus menyiapkan buku catatan. Kali ini kita akan membahas statistika. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah salah satu cabang matematika terapan yang berhubungan dengan 4 hal saja. Yang pertama, pengumpulan data. Kemudian data yang sudah diperoleh di organisasi sehingga mudah untuk dilihat. Kemudian disajikan baik dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. Yang keempat, ditafsirkan agar data tersebut bisa dimengerti dan disimpulkan. Kita akan lihat satu contoh dari keempat langkah ini. Contohnya, andai ada seseorang bernama Bima mengumpulkan semua informasi yang diperoleh ke dalam sebuah daftar, ya. Ini adalah informasi yang diperoleh, putih, merah, kuning, ya. Anggap saja ini adalah warna favorit dari teman-teman di dalam kelas. Setelah data ini dikumpulkan, ya, dalam bentuk seperti ini, data tersebut kemudian dikelompokkan. Ada putih, merah, kuning, biru, hijau, hitam, ungu, coklat, kemudian totalnya, ya. Banyak siswa-siswi yang memilih putih adalah 3, 1, ya. Kemudian yang putih lagi, ya, ada 3. Kemudian yang merah ada 6. Yang kuning ada 5, yang biru ada 10, yang hijau ada 6 dan sebagainya. Totalnya adalah 40. Berarti siswa-siswi yang diambil datanya adalah 40 siswa. Ya. Setelah diorganisasi atau dikelompokkan, data tersebut kemudian disajikan. Nah, kali ini penyajiannya adalah dalam bentuk diagram batang. Diagram batang seperti ini, putih, ya, tingginya adalah 3 sesuai dengan data yang di atas. Kemudian merah tingginya adalah 6, ya, sesuai dengan data yang di atas. Kuning lebih rendah daripada yang sebelumnya, 5. Biru paling tinggi, ya, paling banyak yang berwarna biru sehingga paling tinggi, dan seterusnya. Setelah disajikan, data ini sangat mudah sekali untuk dilihat dan kemudian bisa disimpulkan atau ditafsirkan. Ditafsirkannya seperti apa? Ada 4 kesimpulan yang bisa didapat. Yang pertama adalah ada 40 siswa di dalam kelas karena total datanya 40. Kemudian paling banyak siswa memilih warna apa? Yang paling tinggi, warna biru. Nah, kemudian secara umum selera warna siswa cukup beragam karena kita lihat dari diagram batangnya itu naik turun, ya, naik turun, ya, sehingga kita bisa disimpulkan bahwa secara umum selera warna siswa cukup beragam. Setelah melihat bagaimana statistika dilakukan, yang pertama adalah pengumpulan data. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kali ini kita akan membahas 3 cara pengumpulan data, yaitu survei, review, observasi. Kita akan lihat dulu apa itu survei. Survei yaitu cara memperoleh data dengan menyiapkan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan ataupun terbuka yang diberikan kepada responden. Responden itu adalah objek yang diteliti, ya. Kalau misalkan daftar pertanyaannya diberikan secara tertulis, misalkan di dalam secari kertas itu yang berisi pertanyaan dinamakan kuesioner, ya, kuesioner. Dapat pula dilakukan dengan lisan, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan kemudian melakukan wawancara, ya. Contohnya adalah kuesioner yang dikeluarkan kepala desa berisi pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan keluarga di desa, ya. Yang kedua dengan wawancara, ya. Itu adalah survei, cara memperoleh data dengan menggunakan survei. Yang kedua yang akan kita lihat adalah review, yaitu cara mengambil data dari literatur lain. Literatur artinya dari sumber lain, dari buku lain yang sudah terbit. Contohnya mengambil data dari laporan tahunan Jasa Marga untuk mengetahui jumlah orang yang meninggal dalam kecelakaan di jalan tol. Mengambil data, ya, data yang sudah ada. Atau mengutip dari BPS untuk mengetahui jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jadi review itu seperti mencari data
yang diterbitkan oleh institusi yang memang dipercaya, ya. Yang selanjutnya adalah observasi. Observasi yaitu mengambil data dari pengamatan atau penelitian langsung. Untuk anak IPA ini pasti sudah pernah dilakukan sewaktu melaksanakan scientific research, ya. Contohnya misalkan di lab ada suatu penelitian, ya setiap beberapa hari sekali percobaan tersebut akan dilihat, kemudian akan dicatat hasilnya. Itu adalah salah satu contoh dari observasi. Contoh yang lain adalah memperhatikan dan mencatat jumlah kapal yang tiba dan berangkat di pelabuhan dari pukul 7 sampai 17, ya. Ada proses observasi, kemudian mengambil data. Atau mencatat tinggi pertumbuhan kecambah yang ditaruh dalam toples dalam waktu 3 hari. Harus dibutuhkan observasi, kemudian mencatat hasilnya. Jadi ada 3 jenis cara untuk mengambil data, yaitu survei, ya. Survei, kemudian review, dan kemudian observasi. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis data. Ya, ada beberapa jenis data. Yang pertama berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan kualitatif, ya. Kuantitatif artinya data tersebut dalam bentuk angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya adalah nilai siswa-siswi dalam pelajaran math misalkan. Ya, datanya itu dalam bentuk angka, mulai dari angka 0 sampai 100. Itu data kuantitatif. Bagaimana dengan kualitatif? Data kualitatif adalah data yang merupakan deskripsi dari keadaan suatu kondisi. Misalkan baik, buruk, sedang, ya, tidak dipresentasikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk kualitasnya. Makanya disebut data kualitatif. Kemudian berdasarkan ukuran datanya terbagi 2, yaitu data tunggal dan data kelompok, ya. Data tunggal adalah data yang ukurannya itu relatif kecil. Ukuran itu artinya jumlahnya itu relatif kecil. Contoh, ada suatu data 1, 4, 4, 7, 9, 10, 6, 9. Ini kan hanya 8 data, ya. Dinamakan data tunggal karena memang jumlah datanya kecil, ya. Jenisnya juga ragamnya sedikit. Bagaimana dengan data yang besar jumlahnya? Misalkan ukuran datanya adalah 100 data. Itu masuk ke dalam data kelompok, ya. Data kelompok adalah data yang ukuran datanya besar dan jenisnya banyak. Contoh adalah misalkan daftar nilai siswa-siswi kelas 11 dalam pelajaran matematika, rentangnya dari 0 sampai 100. Ada yang dapat 50, ada yang dapat 45, ada yang dapat 65. Ya, jumlah datanya besar, kemudian jenis datanya beragam, ya, sehingga kita harus kelompok-kelompokkan agar lebih mudah diolah. Selanjutnya adalah kita akan lihat populasi dan sampel, ya. Apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel ini penting sekali ketika kalian akan melakukan penelitian. Contoh, ada satu judul penelitian, pengaruh frekuensi belajar terhadap peningkatan nilai siswa-siswi UPH SMA UPHC, ya. Populasinya apa? Populasinya itu adalah subjek objek penelitian yang akan diteliti. Populasinya pasti tercantum dalam judul, yaitu siswa-siswi SMA UPHC. Namun ketika mengadakan penelitian, peneliti tidak mungkin untuk mengambil data. Sebenarnya mungkin, namun akan lebih efisien kalau mengambil datanya lewat sampel. Kalau misalkan peneliti mengambil datanya dari populasi, itu akan memakan waktu yang lama dan tidak ekonomis karena membutuhkan kertas ataupun recording yang terlalu banyak. Siswa-siswi UPHC hampir 1000 orang, ya. Sehingga untuk meneliti siswa-siswi UPHC kita hanya mengambil sampel. Sampel di sini adalah bagian dari populasi yang menggambarkan populasi tersebut, ya. Misalkan sampelnya ditentukan 90 orang. Oh, berarti kita bisa ambil 30 siswa-siswi dari kelas 10, 30 siswa-siswi dari kelas 11, dan 30 siswa-siswi dari kelas 12, ya. Dari siswa-siswi UPHC. Sehingga kalau gambaran
Gambarannya misalkan ini populasi yang besar, kemudian ada sekelompok ya, bagian dari populasi yaitu sampel. Sampel ini harus menggambarkan populasi tersebut. Ya, kalau siswa-siswi UPHC 90 orang diambil dari kelas 10 saja, itu belum cukup menggambarkan. Karena siswa-siswi UPHC itu adalah dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang selanjutnya kita akan melihat penanganan awal data tunggal ya. Kalau data tunggal tadi sudah kita lihat data yang jumlahnya relatif kecil ya, ukuran datanya relatif kecil. Bagaimana penanganan awalnya ketika kita memperoleh data tunggal? Yang pertama kita harus memeriksa datanya ya. Kita memeriksa secara keseluruhan apakah ada data yang sepertinya ini ada kesalahan ya. Kalau ada kesalahan yang tidak seragam dengan yang lain ya, maka kita bisa abaikan saja atau kita bisa buang saja data tersebut ya. Itu adalah suatu kesalahan. Misalkan contoh, ada suatu data 5, 6, 6, 10, 7, 5, 30, 4, 2, 7 ya. Dari antara data-data ini ya, sebenarnya datanya adalah kurang dari 10 ya kalau kita lihat. Namun ada satu data pencilan yaitu 30 ya, sudah berbeda, sangat berbeda dari yang lain. Maka yang 30 ini bisa kita hapuskan saja ya. Yang kedua adalah setelah memeriksa data, kita melakukan pembulatan data. Hal ini dilakukan ketika kita menemukan angka-angka desimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pembulatan data. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, jika angka lebih dari 5 dibulatkan jadi 10 pada tempatnya. Artinya angka yang mendahulunya ditambah 1 pada tempatnya. Angka yang kurang dari 5 akan dibulatkan jadi 0 pada tempatnya. Artinya angka yang mendahulunya tetap. Kemudian yang terakhir, angka sama dengan 5 dibulatkan jadi 0 jika angka yang mendahulunya genap, dan dibulatkan menjadi 10 jika angka yang mendahulunya ganjil. Dengan demikian hasil pembulatan selalu genap. Aturan terakhir ini disebut aturan genap terdekat. Sekarang kita akan melihat contoh pembulatannya ya. Contoh yang pertama, 525,4 dibulatkan kemana? Karena angka yang terakhir adalah 4 kurang dari 5, maka ini dihilangkan saja menjadi 525. Terus 525,499 di sini adalah lebih dari 5 sehingga bisa dibulatkan, tambahkan 1 ke 4 menjadi 525,5. Selanjutnya kita lihat 527,500 dibulatkan ke satuan yang terdekatnya. Nah, di sini 00 kan bisa dihilangkan. Ini 5. Nah, kalau di sini 5, lihat angka yang di depannya 7. 7 ini adalah ganjil. Kalau angka ganjil berarti akan dibulatkan ke atas menjadi 528 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 524,500. 00-nya kan bisa hilang. Nah, sekarang yang belakang adalah 5. Paling belakang 5. Nah, kita lihat angka yang di depannya 4. 4 ini adalah bilangan genap. Kalau bilangan genap maka dibulatkan ke bawah menjadi 524 saja ya. Setelah data diperiksa, kemudian dilakukan pembulatan, maka tibalah kita pada penyusunan data. Data disusun atau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Contoh, saya punya data 034715. Nah, ini belum terurut ya. Kita urutkan menjadi paling kecil 1, dilanjutkan 3, 4, 5, 7 sampai 10. Diurutkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan bab statistika, yaitu tentang pengertian populasi dan sampel, penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama yaitu pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok objek, yaitu bilangan, benda, binatang, dan sebagainya yang dibicarakan.
sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Sebagai contoh, Bu Susi menjual berbagai macam sayuran. Bu Yuli ingin membeli jagung untuk dimasak menjadi sayur. Sebelum membelinya, Bu Yuli ingin memastikan apakah jagung itu dalam kondisi segar. Kemudian penjual mengambil 1 buah jagung untuk diberikan kepada Bu Yuli. Jadi, berdasarkan ilustrasi di atas tadi, yang merupakan populasi adalah sekumpulan sayuran, dan yang merupakan sampel adalah 1 buah jagung. Selanjutnya adalah penyajian data. Ada 3 penyajian data berdasarkan diagram, yaitu yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, dan yang ketiga diagram lingkaran. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama untuk membuat diagram batang adalah membuat 2 sumbu, yaitu sumbu X dan Y, dan memberi nama masing-masing sumbu tersebut. Sumbu X memperlihatkan kategori, sedangkan sumbu yang lainnya menyatakan frekuensi. Sebagai contohnya, tingkat kesukaan penduduk Kota Surakarta terhadap minuman untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Kemudian kita sajikan dalam diagram batang. Kita lukis sumbu X dan Y. Sebuah sebanyak 100, es bawah sebanyak 121, es cincau 127, es lemon 59, dan kolak 126. Berikut adalah penyajian diagram batang. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Untuk menggambar diagram garis, diperlukan 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X untuk menyatakan waktu, sedangkan sumbu Y menyatakan kuantitasnya. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah dealer mobil sejak tahun 2004 hingga 2010 selalu mencatat jumlah mobil yang terjual setiap tahun, yaitu sebagai berikut. Kita sajikan dalam diagram garis, kita lukis sumbu X, lalu kita lukis sumbu Y. Sumbu X menyatakan waktu, dan sumbu Y menyatakan kuantitasnya. Bisa dilihat seperti tabel di samping. Setelah kita buat titiknya, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Ya, kita dapat diagram garis seperti berikut. Kemudian yang terakhir yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dapat dinyatakan dalam bentuk persen
dan dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut atau derajat. Persen sebesar 100% dalam bentuk sudut sebesar 360 derajat. Sebagai contohnya, berikut adalah data pekerjaan penduduk sebuah desa. Jika diketahui banyak penduduk sebanyak 300 orang, yang menjadi nelayan 45 orang, petani 74 orang, pengusaha 105 orang, guru sebanyak 66 orang. Buatlah presentasi dari data pekerjaan penduduk tersebut, kemudian sajikan dalam diagram lingkaran. Penyelesaiannya adalah menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah tiap profesi per jumlah penduduk dikali 100% sama dengan persentase jumlah tiap profesi. Setelah kita hitung, kita dapatkan presentasinya sebagai berikut. Lalu kita akan menyajikan dalam diagram lingkaran. Nelayan sebanyak 15%, petani 28%, guru 22%, dan pengusaha 35%. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan materi statistika khususnya tentang ukuran pemusatan data. Yaitu ada tentang rata-rata atau mean, yang kedua modus, 3 median, dan yang keempat kuartil. Nah, yang pertama apa itu mean? Mean itu atau mean ya, itu rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini rumusnya X bar, ini X bar ya dibacanya. X bar atau rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Sedangkan jika yang ditanyakan rata-rata gabungan, maka rumusnya adalah X bar gabungan sama dengan N1. N1 itu jumlah ya, jumlah kelompok 1 dikali X bar 1 rata-rata yang pertama, ditambah N2 jumlah kelompok yang kedua, dikali X bar atau rata-rata yang kedua. Lalu dibagi dengan jumlah anggota kedua kelompok. Selanjutnya untuk contoh soalnya, seperti ini. Diketahui nilai ulangan Ratih adalah 79, 83, 81, 78, 84, dan 85. Tentukan rata-rata nilai ulangan Ratih. Nah, karena ini berupa rata-rata yang biasa, bukan rata-rata gabungan, maka rumusnya X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti kita jumlahkan nih 79 tambah 83 tambah 81 tambah 78 dan seterusnya. Dibagi 6. Kenapa 6? Karena nilai ulangannya ada 6 ya. Nah, tinggal dihitung maka hasilnya 490 dibagi 6 maka menghasilkan 81,67. Nah, ini adalah rata-ratanya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, rata-rata tinggi badan pada suatu kelompok siswa yang terdiri atas 15 orang adalah 150 cm. Nah, jadi kelompok pertama nih,
15 orang adalah rata-ratanya itu 150. Setelah anggota kelompok bertambah 1, nah berarti ini yang keduanya. Yang 15 orang tambah 1. Rata-ratanya itu menjadi 150,5. Nah, ini tinggi badan rata-rata gabungan ya. Maka tinggi badan siswa yang masuk terakhir dalam kelompok itu adalah. Nah, untuk menjawabnya kita pakai dulu rumusnya. N1-nya itu 15 orang yang di awal. X bar 1-nya 150. Nah, N2-nya karena yang bertambahnya itu hanya 1 orang, maka N2-nya itu 1 dikali X bar 2. Ini nggak kita ganti karena ini yang ditanyakan ya. Nah, X bar gabungannya berapa? X bar gabungannya yaitu 150,5. Nah, tinggal dihitung. 15 kali 150 yaitu 2250 ditambah X bar. Nah, nanti 150,5 dikali dengan 16. Nah, kalau sudah dikalikan, maka hasilnya itu kita pindah ruas. Maka X bar 2-nya atau rata-rata 2-nya yaitu 158 cm. Nah, ini untuk contoh soal rata-rata gabungan ya. Soal yang selanjutnya yaitu tentang modus. Modus di sini yaitu data yang sering muncul atau nilai. Nilai yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang paling besar. Nah, untuk contoh soal modus, kita lihat di diagram garis. Nah, diagram garis ini tentukan modusnya. Kalian lihat nih, di diagram garis ini yang paling tinggi ada di tanggal 6. Nah, tanggal 6 ini jumlah pengunjungnya 1000, yaitu yang paling banyak. Berarti modusnya adalah ada pada tanggal 6. Nah, alasannya kalian harus tahu ya. Jadi alasannya kenapa modusnya di tanggal 6 karena jumlah pengunjungnya yaitu yang paling banyak. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas tentang median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang berurutan. Jadi untuk menentukan median, kalian harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau boleh sebaliknya. Nah, ini contoh soalnya. Median data dari 4, 7, 7, 5, 6, 5, 4, dan seterusnya adalah. Nah, pertama kalian urutkan dulu dari yang terkecil. Nah, 4-nya kan ada 3 tuh. 4 dulu, baru 5-nya. 5 itu kan ada 2, terus 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya kalian cari nilai tengahnya. Nilai yang ada di posisi paling tengah. Berarti kalau di sini karena datanya berjumlah ganjil, maka mediannya adalah 6 yang Ibu warna merah. Yang Ibu beri warna merah ya. Karena yang berwarna merah ini adalah yang nilai di tengah-tengah. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Itu sama dengan soal nomor 1, hanya dikurangi angka 9. Jadi sampai 8 aja. Nah, ini jawabannya. Jadi karena jumlah datanya
genap, maka mediannya itu nilai tengahnya kita jumlahkan dulu lalu dibagi 2. Nah, yang berwarna merah itu adalah angka 5 dan 6. Berarti kita jumlahkan 5 tambah 6 bagi 2 yaitu 5,5. Selanjutnya, apa itu kuartil? Nah, kuartil adalah ukuran pemusatan data yang sudah diurutkan. Jadi, untuk menentukan median dan kuartil harus mengurutkan datanya dulu. Nah, bedanya kalau kuartil, setelah diurutkan, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kuartil ini ada 3, ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data tersebut. Nah, kita urutkan dulu. Nah, ini yang berwarna merah, hijau, merah, hijau, ini adalah data yang sudah Ibu bagi menjadi 4 bagian. Jadi, kelompok 1 itu 1, 1. Kelompok 2, 3, 4. Bagian yang ketiga, 5, 6. Bagian keempat, 8, 9. Nah, kuartilnya yang mana? Karena data ini genap, maka kuartilnya itu ada di antara angka 1 dan 3. Berarti kita jumlahkan 1 tambah 3 bagi 2, yaitu 2. Berarti ini adalah kuartil 1. Kuartil 2-nya ada di antara angka 4 dan 5. Berarti kita jumlahkan 4 tambah 5 dibagi 2, yaitu 4,5. Sedangkan kuartil 3-nya ada di antara angka 6 dan 8. Maka kuartil 3 adalah 6 tambah 8 bagi 2, yaitu 7. Nah, ini untuk kuartil yang jumlah datanya genap. Kalau misalkan ganjil, berarti langsung saja kalian tentukan kuartilnya, nggak usah dijumlahkan dulu. Selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama tentang rata-rata gabungan. Soalnya sama, oh tidak ya, ini soalnya beda. Cuma caranya sama, pakai rata-rata gabungan. Nah, yang soal kedua, ini kalian harus menentukan rata-ratanya, median, modus, dan kuartilnya. Kuartil 1, 2, dan 3. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus semangat, sukses selalu, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.